Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurasweni Dahlan dengan NIM C21145. Baik, di sini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang kebijakan kependudukan. Baik, langsung saja saya persilakan kepada teman-teman saya untuk membacakan materi. Pengertian kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar komposisi, distribusi, dan tingkat perkembangan penduduk. Sedangkan Dr. Elibu Brockman, Harvard University, mendefinisikan kebijakan kependudukan sebagai tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan, di mana di dalamnya termasuk pengaruh dan karakteristik penduduk. PBB mendefinisikan kebijaksanaan kependudukan adalah tindakan dan program yang disusun untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan, yaitu ekonomi, sosial, demografi, politik, dan tujuan umum lainnya. Tujuan kebijakan kependudukan melindungi kepentingan dan pengembangan kesejahteraan penduduk itu sendiri, terutama generasi yang akan datang. Memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk memperoleh kebebasan lebih besar untuk menentukan yang terbaik bagi kesejahteraan diri dan keluarganya. Terakhir, kebijakan harus diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup penduduk. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan penduduk, yaitu 1. Kualitas penduduk, 2. Stabilitas sumber kehidupan penduduk, 3. Kelangsungan adanya lapangan kerja, 4. Standar kehidupan yang baik. Kebijakan kependudukan dapat dilakukan melalui 3 komponen perkembangan penduduk, yaitu kelahiran, fertilitas, kematian, mortalitas, perpindahan penduduk, migrasi. Usaha pengurangan kelahiran ditempuh melalui usaha secara tak langsung berupa 1. Persebaran penduduk, migrasi dan urbanisasi, 2. Kegiatan penelitian, pengkajian, serta pengembangan dalam upaya pembangunan kualitas penduduk, 3. Pendidikan kependudukan, 4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksana. Usaha pengurangan kematian dapat ditempuh sebagai berikut. Pertama, bidang kesehatan, kedua, pangan dan gizi, ketiga, pendidikan, keempat, perumahan, kelima, penyediaan air bersih dan kesehatan lingkungan. Fungsi dari transmigrasi adalah: transmigrasi merupakan cara untuk menyebarkan dan meratakan penduduk. Fungsi ekonomis, pemanfaatan sumber-sumber ekonomi di luar daerah. Fungsi pengaturan keseimbangan antara kependudukan dan lingkungan hidup. Fungsi pembinaan bangsa, pembauran masyarakat antara suku. Fungsi pertahanan dan keamanan nasional. Program-program kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan tersebut yaitu: pertama, meningkatkan program keluarga berencana sehingga dapat melembaga dalam masyarakat, termasuk semua program pendukung bagi keberhasilannya seperti meningkatkan pendidikan, peningkatan umur menikah pertama, dan peningkatan status wanita. 2. Meningkatkan dan menyebarluaskan program pendidikan kependudukan. 3. Merangsang tercapainya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. 4. Meningkatkan program transmigrasi secara teratur dan nyata. Kelima, mengatur perpindahan penduduk dari desa ke kota secara lebih komprehensif di dalam perencanaan pembangunan secara menyeluruh. 6. Mengatasi masalah tenaga kerja. 7. Meningkatkan pembinaan dan pengamanan lingkungan hidup.